sore hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu di hadapan Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian, pujilah Tuhan Sang Raja. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Jemaat saya silakan duduk kembali. Nats pembimbing bagi kita hari ini terambil dari Ratapan 3, Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menghadap Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Sebelumnya kita menaikkan pujian batu karang yang kedua. Tuhan
Bapa di surga, pada sore hari ini kami umat-Mu datang di hadapan-Mu, mengucap syukur atas segala rahmat-Mu yang begitu berlimpah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan terlebih ketika kami boleh diberi kesempatan kembali beribadah di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Kami sadar Tuhan, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi karena anugerah Tuhan, sehingga pada sore hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, pada sore hari ini kami datang di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan berkenan mendengar setiap doa-doa kami ini. Kami mohon Tuhan mendengar doa permohonan kami ini, ya Tuhan. Kami memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, ya Tuhan. Kami sadar kami selalu menyakiti hati Tuhan. Kami selalu jatuh di dalam dosa. Kami selalu menjauh dari Tuhan. Bahkan kami sering kali meninggalkan Engkau, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon dengan segala hati kami yang penuh kerinduan, kami mohon kiranya Tuhan berkenan menyucikan, menguduskan kami, mengampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Tuhan Yesus, kami sadar kami adalah orang-orang yang lemah, kami adalah orang-orang yang masih sering kali terbawa arus oleh godaan iblis, ya Tuhan. Kami mohon Tuhan menguatkan kami, menguatkan iman kami, sehingga ya Tuhan kami terus menjadi umat-Mu yang berjuang di dalam iman, berjuang melawan dosa, dan berjuang untuk hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami dengan hati yang sungguh-sungguh datang memohon di hadapan Tuhan, maka Engkau adalah Tuhan kami yang maha mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Untuk itu Tuhan, kami yakin Engkau mendengar doa kami, Engkau menjawab seruan doa kami, Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk senantiasa mempertanggungjawabkan anugerah itu di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak terbiasa lagi jatuh di dalam dosa. Bangkitkan kami ya Tuhan, dan bawa kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau, seperti sekalipun Tuhan dosa kami begitu besar, tetapi Engkau Tuhan selalu setia menerima kami. Kami mau selalu menyerahkan hidup kami ini Tuhan
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke
Puji Tuhan, Shalom Alehem. Shalom Alehem. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita serahkan hati dan pikiran kita supaya dikuasai Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, berkat kemurahan, kebaikan dan pertolongan Tuhan, bahkan anugerah Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini Tuhan. Kami boleh kembali duduk tenang, berdiam diri, memuji-muji nama Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu, mendengarkan sabda Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami. Mohon Roh-Mu yang kudus, Roh Kudus, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga Tuhan kebenaran-kebenaran firman Allah boleh tertanam dalam hidup kami ini, bertumbuh bahkan menghasilkan buah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang menguasai tempat ini Tuhan. Kalau ada hal-hal yang ingin mengganggu berjalannya firman Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman Allah, sehingga benih kebenaran firman Allah boleh menjadi berkat bagi kami. Urapi, jamah mulut lidah hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan mulai dari awal, pertengahan sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama. Yang akan saya bawakan tema yaitu 12 batu peringatan. Ya, 12 batu peringatan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan membaca di dalam Yosua pasal yang keempat ayat 1 sampai 9. Ya, Yosua pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kalau ada yang bawa Alkitab dibuka bersama-sama. Kalau yang rindu membaca di slide juga ada, saya siapkan. Ya, ada yang mungkin pakai Android, boleh pakai Android. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama. Sudah mendapatkan semua Bapak Ibu? Amin, sudah. Mari kita baca bersama-sama. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian berganti-gantian sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Judulnya di sana adalah ke-12 batu peringatan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Saya ini menjadikan kamu, jangan aku bertanya kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diberitakan Yosua. Mereka
perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Amin firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara, kita akan melihat yaitu suatu tema yang dikatakan dengan 12 batu peringatan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah kalau kita bisa melihat ya monumen Pancasila ini, akhir-akhir ini kan kita sedang memperingati Hari Kesaktian Pancasila, dan kita akan mengingat yang namanya satu monumen Pancasila. Kalau Bapak Ibu melihat monumen Pancasila ini, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kita? Ya, ada satu sejarah, ya. Sejarah apa, Bapak Ibu? G30 SPPKI, ya. Gerakan 30 September, di mana di sana itu para TNI Indonesia itu dibantai, ya, dibunuh oleh siapa? Oleh PKI, ya. Oleh karena itu didirikanlah yang namanya monumen Pancasila sebagai mengingat apa? Mereka dibunuh, memperjuangkan Pancasila ini, ya. Dan kemudian ada satu lagi kita bisa melihat di sini, ada satu yang namanya yaitu monumen 10 November. Ya, monumen 10 November ada di Surabaya. Kalau kita mengingat dan melihat monumen ini, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Nah, adanya perjuangan arek-arek Surabaya, dikatakan itu kan, orang-orang Indonesia berjuang untuk kemerdekaan. Pertumpahan darah terjadi di Surabaya. Untuk apa? Memenangkan Indonesia. Untuk menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka didirikanlah di sana monumen 10 November. Di sana itu kita ingat, di sana peperangan antara Belanda dan Indonesia, rakyat Indonesia. Di sana itu banyak yang meninggal, banyak yang mati. Pertumpahan darah terjadi karena memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, saudara-saudara, ini menunjukkan adanya suatu tanda peringatan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bisa melihat ya di atas ini, coba yang di atas tadi, ya ada ini satu tusuk konde dan rantai arloji yang terbuat dari emas. Bapak Ibu tahu tusuk konde? Mungkin ibu-ibu tahu ya tusuk konde, ya. Tusuk konde itu, kalau bapak-bapak mungkin masih bingung tusuk apa? Bukan tusuk sate itu, ya. Tapi tusuk apa ini namanya itu? Ya, tusuk rambut lah gitu, ya kan? Ya, itu tusuk konde, saudara-saudara. Satu kali ada seorang teman, ya. Seorang teman itu berkunjung ke satu rumah temannya, kawannya itu. Tiba-tiba dia itu duduk dan menemukan dan melihat satu figura. Ya, satu figura, tapi isinya bukan foto. Tapi isinya di dalam figura itu, ya, ada tusuk konde dan juga rantai yang terbuat dari emas. Nah, biasanya kan kalau lihat kayak gitu-gitu kan, wah, rasanya kok serem gitu ya, kok nggak ada foto di dalam. Ya mungkin ada jimat-jimat itu, enggak. Bingung dia bertanya, kawan, kok kamu itu bikin suatu figuran di sini itu, tapi isinya kok bukan foto? Kok isinya itu tusuk konde sama rantai arloji yang terbuat dari emas? Dan kemudian kawannya mulai bercerita, begini kawan, itu ada alasannya mengapa kita buat ya figura itu tusuk konde dan juga rantai arloji yang terbuat dari emas. Nah, satu kali dulu itu pada hari anniversary kita yang pertama pernikahan kita, ya, itu satu kali itu saya sangat rindu sekali ingin membeli sebuah tusuk konde yang terbuat dari emas untuk istri saya. Karena apa? Rambutnya begitu panjang dan sangat bagus sekali. Dan kalau dia pakai tusuk konde, dia sangat cantik sekali, sangat menawan sekali. Tapi selama ini dia itu memakai tusuk konde yang terbuat dari plastik. Ya, oleh karena itu saya rindu, apalagi kalau dipakai tusuk konde yang terbuat dari emas. Wah, tambah perfect dah, tambah sempurna, tambah mantap gitu, tambah menawan. Tapi saya mulai mengumpulkan duit. Saya nggak bisa membelinya tusuk konde yang terbuat dari emas. Nah, makanya itu saya berpikir, karena hari anniversary kami itu
Maret saya belum bisa membeli tusuk konde ini. Akhirnya saya punya arloji yang terbuat dari emas. Ya, itu bekas dari pemberian nenek saya. Ya, saya simpan, tapi saya kantongin karena nggak ada rantainya. Jadi saya setiap kali untuk melihat jam, saya buka kantong saya lihat jam. Nah, saya punya niat karena saya tidak punya duit, saya ingin jual arloji saya, sehingga saya bisa membelikan tusuk konde yang terbuat dari emas ini. Saya jual. Nah, kemudian demikian istri saya begini juga bilang, nah, saya ini sangat mencintai suami saya. Saya sangat begitu mengasihi dia. Di hari anniversary kami ini, saya ingin memberikan sesuatu bagi dia. Tapi saya ingat, oh iya, suami saya tidak memiliki rantai arloji, tapi dia punya arloji yang terbuat dari emas. Setiap kali dia itu melihat jam, saya melihat dia buka kantongnya, kemudian lihat jam. Waduh, kasihan, saya rindu membelikan rantai arloji buat suami saya di hari anniversary kami ini, yang pertama ini. Nah, saudara-saudara, akhirnya dia itu pergi ke salon. Karena apa? Ya, kalau dia membeli rantai arloji dari emas, dia juga masih belum cukup tabungan. Nah, karena memang keuangan mereka masih morat-marit. Nah, kata baru menikah. Nah, kemudian dia pergi ke salon yang masih mungkin temannya. Ya, temannya ini berkata, wah, ini rambutmu ini bagus sekali. Nah, kalau ini dipotong, ya ini bisa dibuat jadi konde, dan juga nanti kalau saya potong, nah saya kasih uang dah sama kamu. Saya kasih sebagian uang sama kamu. Akhirnya ini istrinya itu mau. Oke, nggak apa-apa, dipotong saja. Akhirnya dipotonglah rambutnya ini, dan kemudian dikasihlah sebagian uang kepada istrinya ini, dan kemudian dia bisa membeli rantai arloji yang terbuat dari emas. Nah, satu kali ketika mereka itu kembali dari pekerjaan masing-masing, sore-sore begini kan pulang bekerja, itu, nah suaminya kaget, loh, rambutmu kok sudah dipotong? Kenapa dipotong? Kaget dia. Begini, begini saya itu tadi, ya pokoknya selama ini saya itu sangat mencintai kamu, sangat mengasihi kamu. Saya itu rindu ini memberikan rantai arloji. Saya melihat kamu itu selalu pakai. Saya melihat kamu melihat arlojimu itu dari kantong, lihat jamnya, karena nggak ada rantainya. Saya ingin membeli rantai arloji dari emas, tapi belum cukup uang saya. Maka karena cinta saya, di hari anniversary kita yang pertama ini, saya potong rambut saya untuk mencukupi tabungan saya membelikan rantai arloji. Makanya saya beli buat kamu di hari anniversary kita ini suatu hadiah buat kamu, yaitu rantai yang terbuat dari emas, rantai arloji. Sini, mana arlojinya biar saya pasangkan. Wah, kaget dia saudara-saudara. Karena apa? Dia juga sudah menjual arlojinya. Waduh, sayangku, saya juga sudah menjual arloji yang selama ini saya pegang, saya pakai. Saya juga selama ini sangat rindu, sangat mengasihi kamu untuk membelikan sesuatu yang namanya tusuk konde dari emas, supaya rambutmu itu lebih bagus kalau pakai tusuk konde dari emas. Nah, ini tusuk kondenya saya sudah beli karena saya sudah menjual arloji saya yang terbuat dari emas. Maka mereka terdiam sejenak, saudara-saudara. Terdiam kenapa? Karena apa yang mereka beli itu sudah tidak bermanfaat, sudah tidak berguna lagi. Karena apa? Sudah sama-sama dijual apa yang mereka miliki tadi. Tapi ingat saudara-saudaraku, apakah mereka kecewa? Tidak, saudara-saudara. Akhirnya mereka punya ide. Mereka membuat satu figura, dan di dalam figura itu ditempelkanlah itu
yaitu tusuk konde dan juga rantai arloji yang terbuat dari emas. Apa itu dibuat mereka? Kenapa dibuat? Sebagai tanda mengingat cinta mereka di hari anniversary yang pertama mereka. Nah, ketika mereka lihat, makanya setiap mereka masuk ke dalam rumah, mereka lihat itu apa? Wah, mereka lihat itu kisah cinta mereka anniversary yang pertama. Mereka senang karena setiap kali lihat itu mereka ingat cinta mereka, ingat kasih mereka, ingat hari anniversary mereka yang pertama. Tidak rugi, akhirnya itu menjadi momen yang sangat indah bagi mereka. Aduh, suami-suami, apakah sudah memberikan sesuatu yang indah buat istri? Amin. Sudah memberikan, atau istri sudah memberikan sesuatu ya tanda cinta kasihnya kepada suami ya. Saudara, itu perlu saudara. Itu kalau zaman dulu, mungkin kalau zaman modern sekarang coba klik. Yang zaman modern sekarang yang seperti ini ya coba klik. Yang momen sekarang itu ya seperti ini ya kan. Kalau momen sekarang itu kan pasang figura, pasang foto. Ini supaya apa? Ini perlu mengingat apa? Oh, ini dulu itu tahun 2018 ini, bro. Ini apa ini? Oh, ini pernikahan saya ini. Di mana ini? Oh, di Medan pada saat ada. Wah, ini bulan berapa? Oh, ini bulan kalau nggak salah Agustus ya. Oh, ini tanggal berapa? Waduh, tanggalnya lupa saudara. Sini kita cek dulu ya. Ya tanggalnya, ya pokoknya bulan 8 dah, ya, bulan 8 tahun 2018. Nah, saudara-saudara, kalau kita tempel di sana, kita akan mengingat cinta kasih kita, sejarah kita, dan juga itu apa yang sudah kita kerjakan, perjuangan kita bersama-sama. Nah, kita akan ingat. Sudah membuat figura pernikahan di rumah, itu penting. Kalau saudara bapak ibu bertengkar, pandanglah itu saudara. Pak, itu pandang begitu. Nah, gitu ya kan. Maka akan ada damai sejahtera. Mungkin hal itu akan membuat hati kita menangis. Waktu perjuangan kita. Akhirnya apa? Ada di suasana. Ya, tidak jadi bertengkar lagi. Itulah saudara-saudara apa yang dikasih oleh Tuhan. Suatu suatu tanda peringatan. Nah, tadi yang sudah kita baca itu adalah yaitu suatu tanda peringatan yang disuruh Tuhan untuk apa? Untuk membuat suatu batu peringatan, ya. Batu peringatan di mana orang Israel menyeberangi sungai Yordan pada saat itu. Maka Tuhan menyuruh Yosua, ya, ketika imam-imam itu mencelupkan kakinya ke tengah-tengah sungai Yordan, maka nanti kamu akan mengambil batu dari tengah-tengah itu, kemudian bawa ke seberang ke tempat di mana kamu menginap nanti, penginapan. Dirikanlah di sana 12 batu itu dari tiap-tiap suku satu sebagai tanda peringatan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, buat apa batu itu disusun? Ya, buat apa batu itu disusun? Yang pertama, ya, sebagai batu peringatan, yaitu batu peringatan akan kebaikan Tuhan. Batu peringatan akan kebaikan Tuhan. Nah, ayat pertama dikatakan di sana, yaitu setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Artinya setelah selesai mereka menyeberangi sungai Yordan. Nah, di sini dikatakan ada suatu perbuatan Tuhan yang sudah mereka alami. Ada suatu kebaikan Tuhan yang sudah mereka alami. Apa itu? Yaitu mereka sudah menyeberangi sungai Yordan. Itu kebaikan Tuhan yang mereka alami. Ya, sebelumnya memang banyak yang sudah mereka alami, saudara-saudara. Yaitu pertolongan di padang gurun. Ya, kemudian mereka keluar dari Mesir. Ditolong Tuhan mereka di Mesir. Bahkan mereka juga menyeberangi laut Teberau. Nah, kebaikan-kebaikan Tuhan yang mereka alami itu sudah begitu banyak sekali.
Akhirnya Tuhan menyuruh mereka ketika di Sungai Yordan itu, dirikan batu di sini. Dirikan batu ini sebagai tanda peringatan akan kebaikan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini? Apakah sudah kita membuat suatu tanda momen mengingat Tuhan dalam kebaikan Tuhan? Mengingat kebaikan Tuhan itu banyak hal, memang bukan hanya kita menerapkan atau suatu tanda di dalam dalam kehidupan kita, tetapi yang perlu kita lakukan, realita yang harus kita lakukan sebagai tanda kita mengingat kebaikan Tuhan itu doa bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu yang penting dalam kehidupan ini. Memang kita mungkin tidak membuat seperti figura atau apa segala macam batu, tidak. Tetapi ingatlah, sebagai tanda mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ini, kita senantiasa bisa menciptakan doa syukur mesbah keluarga dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang generasi Yosua dan juga generasi Musa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman-pengalaman kebaikan mereka yang mereka alami itu memang hampir mirip sama. Ya, tapi berbeda lokasi, saudara-saudara. Kalau kita melihat generasi Musa di sini, generasi Musa itu pada saat laut terbelah, ya Musa mengangkat tangannya dan mengangkat tongkat dan memukul, yaitu laut terbelah. Maka apa yang terjadi? Maka terbelahlah laut itu sehingga orang Israel berjalan di tanah yang kering itu. Mereka bisa menyeberang laut terbelah dan mereka boleh berjalan di sana. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita bisa melihat generasi Yosua itu, kita melihat Tuhan menyuruh para imam membawa tabut ke tengah Sungai Yordan. Artinya melangkah, mencelupkan kaki mereka ke tengah-tengah Sungai Yordan. Maka terbelahlah sungai itu. Nah, dan kemudian orang Israel berjalan di tanah yang kering tersebut. Nah, saudara-saudaraku, sekilas memang kelihatannya itu sama kelihatannya. Tapi ada perbedaan generasi Yosua dan generasi Musa. Kalau kita bisa melihat generasi Musa di sini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa mujizat dulu terjadi, terbelah dulu laut terbelah, baru orang Israel berjalan. Tapi kalau kita bisa melihat daripada generasi Yosua, maka mereka melangkah dulu, belum terjadi mujizat, belum terjadi terbelah Sungai Yordan. Melangkah dulu para imam, menginjakkan kaki dulu para imam ke tengah-tengah Sungai Yordan, baru terjadi mujizat. Terbelahlah itu Sungai Yordan itu terputus dan kemudian mereka berjalan. Ada dua perbedaan, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi, generasi Musa itu, mereka itu mujizat dulu terjadi, baru mereka melangkah. Sementara generasi Yosua, mereka melangkah dulu, baru mujizat terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana kehidupan kita saat ini? Apakah dalam generasi Yosua ataupun generasi Musa? Apakah kita sebagai generasi Musa mau menunggu-nunggu mujizat Tuhan, mau menunggu pertolongan Tuhan baru kita mau berani melangkah? Atau seperti generasi Yosua mau take action, ya? Coba di sana take action, ya saudara-saudara, dan di sana itu melangkah dulu supaya mengalami mujizat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara pernah ke mall atau ke airport, ya, di sana kan ada eskalator. Kalau orang menginjak kaki ke eskalator baru maju, ya.
Ya, saudara-saudara, satu kali saya pernah di airport waduh, ternyata saya melihat itu eskalatornya kok mati, tidak jalan. Akhirnya saya gak apa-apa dah, saya capek. Saya pergi ngambil jalan biasa saja, jalan kaki. Saudara-saudara, setelah saya di tengah perjalanan gitu, saya melihat ke belakang, kok ada orang itu, mereka lari-lari itu untuk menuju ke eskalator yang berhenti tadi. Nah, ternyata setelah mereka injak, eskalatornya jalan, saudara-saudara. Waduh, saya kaget. Loh, kok bisa jalan? Waduh, saya itu menyesal, kok saya nggak mau dari sana. Ya paling tidak itu melegakan suatu suasana dahaga, tidak capek gitu. Saya mau kembali ke sana, aduh udah jauh, capek-capek saudara-saudara. Nah, terkadang kita itu takut, saudara-saudara. Takut tidak terjadi mujizat, takut tidak terjadi pertolongan Tuhan, sehingga kita tidak berani melangkah. Saudaraku, kita adalah generasi Yosua. Take action. Yang melangkah dulu. Melangkah kita harus berani. Supaya apa? Supaya kita mengalami mujizat Tuhan. Saudara-saudara, kita mau membeli tanah, mau membangun gereja kita. Ya, saat ini memang kita sudah lama. Tadi saya hitung-hitung sudah 20-an tahun, saudara. Kita belum mendapat gedung. Ya, kalau saya lihat itu sudah hampir sekitar 13-14 tahun yang lalu kita sudah mulai ini. Tapi kok kita enggak ada gedung, enggak ada tanah, enggak ada gereja yang bisa kita tempati secara permanen. Nah, saudara, kalau kita mikir-mikir, waduh, duit yang sangat gede, duit yang sangat besar, butuh biaya yang sangat besar. Kalau kita hitung-hitung, aduh, mustahil. Saudaraku, ini yang harus kita imani dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita ke depan ini. Dalam kehidupan di gereja kita yang harus kita lakukan adalah take action. Melangkah dulu. Jangan tunggu kita harus melihat mujizat Tuhan. Jangan tunggu kita harus melihat pertolongan Tuhan dulu baru melangkah. Harus melangkah. Program kita tahun 2021 ini kita harus benar-benar jelas nanti langkah kita seperti apa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berjalan dengan iman. Kalau kita melangkah, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Kalau kita berani melewati masalah, perjuangan kita, saya yakin Tuhan buka jalan. Lautan laut akan terbelah, terputus untuk kita bisa berjalan. Saudaraku, jangan kita memikirkan besarnya biaya itu. Saudara, Allah kita sebenarnya Allah yang sungguh-sungguh kaya raya, yang kita berjalan dengan iman. Tahun 2021 kita programkan bagaimana kita supaya memang benar-benar kita bisa membeli tanah untuk tempat kita permanen membangun gereja. Saudara, saat ini kita begini saja, ya karena kita tidak berani take action, melangkah bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bisa melangkah dengan iman, sama seperti Yosua tadi, Imam melangkahkan kakinya di sungai Yordan yang begitu meluap. Ketika mereka sampai di tengah, saudara, bayangkan saudara, sampai ke tengah mereka baru terbelah. Ke tengah dulu, artinya di sana mereka melangkah, tidak langsung terputus. Tapi sampai ke tengah dulu imam itu yang membawa tabut itu, baru terputus. Saudara, mungkin kita melangkah harus melewati berbagai persoalan, tapi di tengah-tengah persoalan ini percayalah, dengan iman di sana akan terputus dan akan terbuka jalan bagi kita. Amin. Saudara, take action. Nah, itulah yang pertama, saudara ingat bahwa kita bisa mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita bangun, kita renovasi ini, gedung kita ini dari kecil, dari rumah kemarin, karena kita melangkah, take action, Tuhan buka jalan. Amin. Karena kita melangkah dengan iman, kita take action, ternyata Tuhan cukupkan. Amin. Sekalipun tidak bagus-bagus amat, tapi paling tidak kita sudah adem, nyaman dan dingin, merasakan AC yang dingin, ya suatu ruangan yang untuk kamar kita di sini sudah puji Tuhan, ada kelegaan sedikit. Nah, kita berjuang ke depan nanti.
memberikan tempat buat kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, itu yang pertama. Yang kedua di sini adalah batu yang dibangun di sana itu adalah yaitu sebagai batu pengucapan syukur dan doa. Batu pengucapan syukur dan doa. Nah, coba kita buka di dalam Ratapan ya. Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai 23. Saya minta satu orang dan satu orang lagi nanti Mazmur 116 ayat 12 dan 17. Yang pertama Ratapan dulu. Ratapan 3 ayat 19 sampai 23. Yang kedua nanti Mazmur 116 ayat 12 dan 17. Yang dua orangnya bisa dibaca. Ya, hari yang pertama Ratapan 3. Ratapan 3 ayat 19 sampai 21. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan tipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tetapi 19 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Nya. Amin. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, batu pengucapan syukur dan doa. Jadi dalam Ratapan 3 19 23, saudara, dia mengingat suatu kesengsaraan, dia mengingat suatu masalah, dia melihat ataupun mengingat suatu penderitaan yang pernah dia alami dalam hidupnya. Tetapi apa yang kemudian dia katakan? Semua itu telah saya lewati, karena apa yang saya alami yaitu kebaikan Tuhan. Apa yang saya alami adalah rahmat dan kasih-Nya yang tak habis-habisnya hingga sampai saat ini. Hingga sampai saat ini, dari hari ke hari saya ditolong Tuhan. Hingga saat ini, dari hari ke hari saya diberi perlindungan oleh Tuhan. Saudara, dia mengingat kebaikan Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan karena rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernah mengalami suatu persoalan yang begitu berat sekali dalam hidup ini. Tetapi syukur kepada Allah, kalau bukan karena rahmat-Nya, kalau bukan karena kebaikannya, saya ada sampai saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Saudara pernah selalu jatuh ke ekonomi hingga sampai jatuh sekali, saudara-saudara? Tapi saudara-saudara, apakah terus berada di sana? Saya yakin dan percaya tidak akan pernah Tuhan biarkan kita jatuh ya sampai dalam sekali. Tapi dengan pertolongan kasih setia-Nya Tuhan selalu buka jalan, bahkan mengangkat kita, bahkan pelihara kita hingga sampai saat ini. Amin. Ingat terus kebaikan Tuhan. Mazmur 116 ayat 12 dan 17. Sudah dapat dibaca satu orang? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepada-Nya dan akan menyerukan nama Tuhan. Ya, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu tanda sebagai orang yang percaya
anaknya di Perancis, di Paris ya. Dan kemudian dia berangkat ya dari airport ya, dari Jakarta menuju ke Paris, Perancis. Nah saudara tahu lah namanya pesawat kan, kalau dari Jakarta ke Perancis itu kan mungkin lama sekali. Saya memang belum pernah mengalami, dan suatu ketika mungkin Tuhan izinkan terbang ke Paris. Haleluya, amin. Saudara-saudara, tapi di tengah penerbangan itu, waduh, pesawat yang dia tumpangi itu, dia dihantam badai. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Goncangan yang begitu keras sekali dan kencang sekali. Saudara pernah naik pesawat, kalau goncangan dikit aja awan gitu ya kan, ya sudah rasanya takutnya minta ampun, saudara ya kan. Loh, apalagi itu dihantam badai saat itu. Badai, ya bukan awan tapi badai di atas itu yang membuat pesawat ini, wah begitu goncangan yang begitu keras sekali. Dan semua penumpang yang ada di dalam itu benar-benar begitu panik semua. Panik dan kemudian takut, mengalami ketakutan, ada yang berteriak. Dan kemudian sampai pramugari juga itu menenangkan itu tidak bisa. Karena apa? Pramugari juga ikut ketakutan, saudara, takut karena goncangan yang begitu keras. Dan kemudian ibu ini, dia itu sangat tenang sekali. Walaupun goncangan pesawat yang begitu kencang sekali itu, dia memasang seatbelt dengan baik dan dia berdoa kepada Tuhan. Ya, dia berdoa kepada Tuhan dengan tenang. Ya, dan kemudian setelah dia berdoa kepada Tuhan, dan kemudian dia mengusahakan dirinya tidur. Dia tertidur, saudara. Dia bisa tidur istirahat di tengah-tengah badai goncangan pesawat tadi. Dan kemudian ternyata pesawat itu mendarat dengan baik. Mendarat dengan baik sampai ke Paris, Perancis. Dan satu orang pramugari itu menemui ibu ini. Ya Bu, permisi Bu. Ibu, saya melihat tadi ibu itu berada di dalam pesawat kok tenang sekali. Padahal kita semua pramugari, bahkan penumpang semua sangat ketakutan sekali. Bahkan ada yang berteriak, kenapa kok ibu bisa tenang sekali, bahkan bisa tidur? Saya melihat ibu tadi. Dibilang, nak, saya ini tadi berdoa kepada Tuhan. Tuhan tahu motivasi saya untuk mengunjungi anak saya yang ada di Perancis, yang lagi sedang dalam kuliah. Ditanya, ibu emangnya ada punya anak berapa? Saya punya anak 2. Yang saya kunjungi ini adalah anak yang kuliah, yang sedang kuliah di Perancis, yang sedang dalam studi. Saya ingin mengunjungi dia dan menemui anak saya ini. Nah, dan yang kedua, anak yang pertama sudah meninggal. Ya, sudah bersama Bapa di surga. Nah, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan izinkan pesawat ini mendarat dengan baik, saya bersyukur kepada Tuhan. Karena saya bisa menemui anak saya yang kedua yang sedang kuliah di Perancis. Dan yang kedua, Tuhan, saya akan tetap bersyukur ya Tuhan. Jikalau pesawat ini pun jatuh, saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena saya bisa bertemu dengan anak saya yang pertama yang sudah Tuhan panggil. Ada doa dan ucapan syukur senantiasa. Amin Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada senantiasa ucapan syukur. Sekalipun kita dihadang maut, kematian pun sekalipun, Tuhan, saya bersyukur. Sekalipun Tuhan mungkin memanggil saya dalam waktu dekat, mungkin sakit atau dalam apa, itu artinya tugas saya di dunia ini sudah selesai. Rencanamu sudah selesai bagi saya. Saya bersyukur kalau Tuhan panggil saya, ya menjadi keuntungan bagi saya. Karena saya bersama Tuhan di sini. Amin, saudara-saudara. Selalu bersyukur. Ya, kemudian saudara-saudara, coba
masuk ke dalam sebuah toko dan ingin membeli beberapa buku rohani. Dan kemudian ketika bapak ini sudah mengumpulkan buku-buku rohani yang sudah mau dia beli, dan kemudian dia dibawa ke kasir. Nah, dan kemudian setelah disebutkan nominalnya, harganya sekian, dan dia melihat dan dia memegang kantongnya, dan kantongnya sudah tidak ada lagi dompetnya. Waduh, dia hilang. Waduh, kaget dia. Kok dompet saya kehilangan ya? Gimana dompet saya? Ternyata dia kecopetan, saudara-saudara, di tengah jalan. Nah, kemudian akhirnya dia mengembalikan buku-buku ini dan dia tidak jadi untuk membeli buku tersebut. Dan kemudian dia pulang ke rumah, dia berdoa kepada Tuhan dan dia bersyukur mengatakan seperti ini. Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan sekalipun dompet saya dicopet oleh orang. Yang pertama, saya bersyukur ya Tuhan, baru kali ini saya kecopetan, belum 2 kali. Dan kemudian dalam doanya dia berkata, yang kedua dia berkata, Tuhan, saya bersyukur yang hilang itu dompet saya. Yang hilang bukan nyawa saya. Saya bersyukur ya Tuhan. Dan kemudian di dalam doanya dia mengucapkan syukur yang ketiga, dia katakan seperti ini, Tuhan, saya bersyukur bahwa apa? Saya bersyukur saya yang dicopet oleh orang, bukan saya tukang copetnya. Nah, itulah doanya. Dia selalu ada ucapan syukur. Kalau dia jadi tukang copet ya repot ya saudara. Nah, dia selalu bersyukur. Sekalipun kecopetan, dia selalu ada doa, selalu ada ucapan syukur kepada Tuhan. Itulah tanda hidup sebagai orang percaya. Apapun yang saudara alami, ya, apapun saudara alami, tetap bersyukur kepada Tuhan. Selalu doa kepada Tuhan. Tuhan, saya bersyukur atas semua ini, dan saya yakin dan percaya semua ada maksud Tuhan dalam kehidupan saya. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, ada rencana Tuhan. Ada yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, aku yang dikasih oleh Tuhan. Sekarang kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk bersyukur kepada Tuhan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana kemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan yang menjadi suatu realita dalam kehidupan kita, bahwa kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dalam kehidupan ini. Muliakan Tuhan dengan hartamu, muliakan Tuhan dengan apa yang kamu miliki, bahkan muliakan Tuhan Allahmu dengan apa? Persembahan pertamamu dikatakan di sini dari segala penghasilanmu. Saudara, kita bisa mengambil makna di sini banyak, suatu persembahan sulung ya. Persembahan sulung, coba kita perhatikan di sini. Saudara, dikata yang dikasih oleh Tuhan, persembahan sulung ya, suatu persembahan pertama. Ya, persembahan sulung itu persembahan pertama. Persembahan pertama dalam apa? Yang pertama tadi dijelaskan di sana. Persembahan pertama dari pekerjaan kita. Misalnya kita masuk ke suatu, kita mencari pekerjaan, kita mendapat pekerjaan dan kita bekerja di sana. Persembahan pertama yang kita lakukan adalah hasil pertama. Hasil pertama dari pekerjaan kita. Nah, itulah persembahan sulung yang pertama. Dari penghasilan kita, itu persembahan sulung dari penghasilan kita. Dan kemudian adalah persembahan sulung. Saudara pernah menikah ya? Yang sudah berkeluarga pernah menikah dulu. Ada persembahan sulung kita buat. Nah, itu adalah suatu persembahan sulung pernikahan kita. Itu namanya masuk dalam kategori persembahan syukur sukarela itu tadi. Persembahan syukur kita memasuki, yaitu keluarga pernikahan kita yang baru, dan kemudian jumlahnya itu tidak ditentukan. Nah, itu adalah sebagai tanda cerminan kita, cinta kasih setia kita kepada Tuhan. Nah, kemudian misalnya kemudian persembahan pertama kita di tahun 2021, kita bawa persembahan pertama, persembahan sulung kita di tahun 2020. Ini persembahan
pertama saya Tuhan, tahun 2020 ini, tahun 2021 ini, saya bawa kepada Tuhan sebagai persembahan syukur saya kepada Tuhan. Cerminan saya, cerminan kasih saya, cerminan cinta saya kepada Tuhan itu. Saudaraku, saya bergumul mulai tahun 2021 kita akan mulai menerapkan yaitu yang namanya persembahan sulung kita, persembahan syukur kita kepada Tuhan di awal tahun. Berapa jumlahnya tidak ditentukan. Yaitu hanya sebagai persembahan syukur sukacita. Nah, dan juga itu menjadi cerminan cinta kasih kita kepada Tuhan, tanda kasih kita kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara mau membeli 100.000 silakan, memberi 200.000 silakan, memberi 500.000 silakan, yang memberi lebih banyak lagi kepada Tuhan, itu silakan. Sebab itu menjadi tanda persembahan sulung saudara di awal tahun, setiap awal tahun. Supaya apa? Tidak bisa membantu pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kalau bisa perlu kita nanti kita bisa merencanakan bahwa kalau keuangan kita bisa menopang untuk pembangunan pembelian tanah, kenapa tidak saudara-saudara? Nah saudaraku, itu sebagai persembahan sulung sukacita kita kepada Tuhan mengawali setiap tahun. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan buat program itu dengan tidak dipaksakan. Saudara persembahkan sukarela membuktikan kasih setia dan cinta Anda kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu suatu cara bagi kita untuk apa? Untuk kita bersyukur, merealisasikan rasa syukur dan doa kita kepada Tuhan. Dan karena kita sudah mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang ketiga. Saudara, yang ketiga yaitu menjadi satu batu keyakinan. Satu batu keyakinan. Kita buka dulu di dalam 1 Samuel 7 ayat 12 dan 13. Satu orang membacanya. 1 Samuel 7 ayat 12 13. Kalau dapat langsung dibaca saja. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi, ini menjadi satu batu keyakinan iman. Kalau dikatakan tadi itu oleh dirikanlah 12 batu, ya di sini di tepi sungai Yordan ini, di mana kamu menyeberang, dan ini menjadi satu batu keyakinan iman. Ingat, kalau Tuhan sudah menolong kamu menyeberangi sungai Yordan ini, maka Tuhan juga akan melanjutkan perjalanan pertolongan Tuhan. Saudara, apakah sudah selesai bahwa perjalanan bangsa Israel setelah menyeberangi sungai Yordan? Oh belum. Itu langkah pertama masihan. Pertolongan Tuhan yang sudah dinyatakan itu masih langkah awal. Karena apa? Target mereka adalah Kanaan. Masih ingat saudara-saudara, pengintai 12 pengintai yang diputus sejak awal itu, apa yang mereka dapat di tanah Kanaan? Oh, berlimpah susu dan madunya, oke. Tapi ada begitu banyak di sana orang-orang Kanaan, orang-orang enak, orang-orang raksasa yang memakan orang, dan mereka seperti kanibal. Dan mereka lihat itu bagaikan orang Israel itu kecil-kecil sekali. Nah, jadi mereka itu bisa dimakan. Nah, tantangan yang kedua yang mereka harus hadapi adalah apa? Berperang dengan orang Kanaan, orang-orang kanibal tersebut, orang-orang enak tersebut. Nah, saudara-saudara, jadi tidak cukup sampai di sini saja. Memang dikatakan 1 Samuel tadi itu 7 ayat 12, Ebenezer. Samuel mengatakan di sana Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita.
Tapi ingat dikatakan ayat 13 bahwa Tuhan juga menyertai Samuel dan mengalahkan orang Filistin sampai selama-lamanya. Menyertai Samuel sampai selama-lamanya. Saudara, itulah orang Israel juga melihat kalau 12 batu ini menjadi satu batu keyakinan iman. Mereka percaya bukan hanya Tuhan mereka diseberangkan, tapi juga mereka melawan orang-orang Kanaan, orang-orang Enak yang ada di sana. Tuhan akan berperang buat mereka. Amin. Nah, itu di sana. Jadi kalau kita sampai saat ini, saudara-saudara, kita boleh berkata Ebenezer. Tuhan, saudara-saudara sekalian, sudah umur berapa sampai saat ini? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Katakan Ebenezer. Kalau Tuhan tolong saya hingga sampai saat ini, saya tidak percaya Tuhan akan melanjutkan pertolongannya bagi saya, bagi keluarga saya, bagi anak-anak saya, sampai seumur hidup saya. Amin, saudara. Sama seperti Samuel tadi. Dikatakan Ebenezer, tapi dia yakin dan percaya batu keyakinan iman, dia akan ditolong Tuhan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, harus ada menjadi batu keyakinan kita dalam kehidupan Yesus Kristus. Amin. Kalau Yesus Kristus Tuhan tolong kita semua, saudara sekalian, Yesus akan menolong kita sampai kita diangkat oleh Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang keempat, ini menjadi satu batu kesaksian. Batu kesaksian. Nah, coba kita buka di dalam Yosua tadi itu, ya. Ya, Yosua tadi. Saudara-saudara, dikatakan di sana bahwa coba kita buka dalam Yosua. Ya. Yosua pasal 4 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Dan berkatalah kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka apakah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu. Dengan laut Keberau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, ini menjadi batu kesaksian. Menjadi batu kesaksian. Saudara, Tuhan menyuruh ini menjadi batu kesaksian supaya apabila anak-anakmu nanti bertanya, apakah maksudnya ini? Oh, itu nak, dulu waktu kami itu menyeberangi sungai Yordan, kamu itu belum ada, ya. Ya, mungkin kamu masih angin-angin palingan. Dulu itu menyeberangi sungai Yordan, Tuhan memerintahkan laut Keberau, dan kami boleh berjalan di tanah yang kering. Luar biasa itu, Pak. Allah kita dahsyat karena tangan kuat, tangan Tuhan yang sudah menolong kami. Kami bisa melewati sungai Yordan, kami bisa berperang melawan orang Kanaan, kami bisa menikmati hasil daripada tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Itu semua karena kuat tangan Tuhan yang sudah menolong kami. Batu kesaksian. Saudara-saudara, kalau kita mengalami suatu persoalan dalam kehidupan ini dan kemudian kita ditolong oleh Tuhan, saksikan, saudara-saudara. Saksikan kepada anak-anak kita. Ya, bersaksi kepada mereka. Tujuannya apa, saudara-saudara? Tujuannya adalah supaya anak-anak kita itu paling tidak iman kita itu sama dengan mereka. Ya, paling tidak iman mereka itu boleh istilahnya sampai kepada mereka. Atau kita berharap iman mereka itu lebih bertumbuh, lebih kuat dari iman
menyaksikan, wah luar biasa juga Tuhan kita ya. Dan mereka berkata, ya kita bersyukur kalau kita punya Allah yang luar biasa dan ya bersyukur kita. Karena Yesus Kristus telah mati bagi kamu, menebus kamu, menolong kamu, dan menghapuskan semua dosa-dosamu. Batu kesaksian. Saudara-saudara mau bersaksi buat anak-anaknya, bersaksi buat anak-anaknya, supaya anak-anak kita juga tidak terseret dengan agama lain. Mereka tidak terseret dengan hanya karena cinta orang lain yang berbeda agama. Akhirnya imannya terseret. Sekarang banyak anak-anaknya orang Kristen terseret karena punya pacar yang cantik dan montok, berbeda iman. Akhirnya ditinggalkan imannya hanya karena kemontokan dan keelokan daripada pacarnya. Atau sebaliknya, hanya karena kegantengan daripada pacarnya sehingga dia meninggalkan iman. Saudara, ajari anak-anak kita supaya imannya kuat di dalam Tuhan. Amin. Menjadi batu kesaksian. Jadilah batu kesaksian bagi anak-anak kita. Jadilah batu kesaksian bagi orang lain. Ya, sehingga iman mereka boleh bertumbuh dan semakin kuat. Karena apa? Kita menjadi batu kesaksian bagi keluarga kita dan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Dalam iman ini kita diingatkan kembali melalui kisah daripada Yosua ini. Ya, Tuhan mengingatkan kita ada satu batu peringatan dalam kehidupan kita. Batu mengingat kebaikan Tuhan. Yang kedua, batu pengucapan syukur dan doa. Yang ketiga, batu keyakinan iman. Dan yang keempat, yaitu batu kesaksian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Firman Tuhan. Saya undang sedang jemaat berbangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian dengan apakah tidak dengan tangan hampa. Yesus
Tuhan. Biar Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami boleh lakukan dan realisasikan dalam setiap kehidupan kami ini, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu boleh selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus akan mengingatkan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan saat sore malam hari ini, Bapa. Ini dua ucapan syukur kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, untuk pengumuman pada sore hari ini. Ya, yang pertama kita bersyukur, coba dibuka slide-nya. Kita bersyukur saudara-saudara bahwa kemarin yaitu pembinaan pengurus seluruh GKR se-Indonesia boleh berjalan dengan baik, ya. Saya yakin dan percaya semua karena kemurahan dan pertolongan Tuhan yang melalui hambanya Pendeta Willem Wairata, ya, yaitu direktur daripada LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Ya, semuanya boleh berjalan dengan baik. Ya, puji Tuhan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa foto yang ditampilkan di sini, ya. Tadi malam hampir sekitar saya lihat terakhir 87 ya aktivis pengurus majelis yang mengikuti acara ini, pembinaan ini. Tapi masih banyak juga yang masih belum bisa ikut, yang tidak bisa hadir. Ya, tapi puji Tuhan sebanyak 87 aktivis pengurus dan juga majelis GKR. Itu saya tidak percaya semua karena kemurahan Tuhan, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mana tadi yang pertama? Nah, ini saudara-saudara puji Tuhan, ya. Luar biasa banyak wajah-wajah, ya, wajah-wajah daripada murid-murid Kristus, ya. Wajah-wajah murid Kristus, ya. Puji Tuhan, ada Bu Esi, ya. Ada juga Pak Ovi ini sama Bu Oja. Nah, ini Pak Jago, ini ketua majelis kita, ya. Ini Pak Regi, yang kira-kira kenal aja. Ini Pak Midian Manulang. Ya, ini Pak Jago Pranata, ini suaminya Ibu Lipka, ya, ketua BPP. Coba berikutnya, coba. Nah, ini Bu Lipka, ketua BPP kita, ya, Badan Pengurus Pusat. Ini mau saya mulai. Ini Ibu Mary, ya, istrinya mau saya mulai. Pak Rudi Simon, pendeta GKR, ya. Nah, saudara-saudara ini Majelis Citra sama Ibu Mida. Ini hambanya, ini saya. Kemudian ini Pak Usada, hamba Tuhan, pendeta di GKR Kupang, ya. Coba berikutnya. Nah, ini ada Pak Ima, connecting to audio. Connecting to audio ini. Nah, Pak Ima, kemudian mana lagi kita? Nah, ini Samuel, anaknya Pak Sentoso, ya. Kemudian berikutnya banyak yang tidak ada gambarnya, ya. Nah, ini Bu Yosefina juga lagi menjaga Daniel, jadi ada Ibu Ira di sini, ada Pak Immanuel juga dua kali. Ya, puji Tuhan saudara, ya. Semua karena kemurahan Tuhan boleh berjalan dengan baik. Biarlah kemarin acara itu boleh menjadi berkat bagi kita, ya. Coba berikutnya. Ya, saudara-saudara, hari ini kita membuat video, ya, untuk GKRI ke-19, ya. Setelah sebagai umum kita semua langsung berdiri nanti, ya, kita nanti ucapkan yang ke-19 ke GKRI karena memang mereka minta, ya. Kita buat nanti tadi pagi sudah ada, tapi nanti kita kolaborasikan dan kita kirimkan dua-duanya ke GKR, ya. Puji Tuhan. Kemudian berikutnya ada lagi, ya, ibadah sekolah minggu masih terus secara online, ya. Bapak Ibu yang punya anak, mohon dibantu untuk membuka channel YouTube GKR Gresik, dibantu untuk beribadah secara online. Kemudian berikutnya, ya, jadwal ibadah kita tetap pagi jam 8.30 atau setengah 9 dan juga sore pukul
Yang mudah-mudahan akhir tahun ini boleh selesai dan kita bisa beribadah secara normal. Selama beribadah kita pakai masker tetap dan juga pakai face shield ya. Ya, kemudian jangan bersentuhan, jangan bersalaman, jaga jarak ya, supaya selama pandemi ini kita tidak menularkan dan tidak dibenarkan ya. Kita sama-sama menjaga. Nah, kita sabar-sabar aja dulu. Mungkin kita seperti orang-orang egois. Gak apa-apa lah, ini memang karena pandemi COVID-19 ya. Kita sabar aja dulu, kita tidak salaman, tidak bersentuhan ya, yang selama ini kita lakukan seperti biasanya ya. Dan kemudian saudara-saudara, coba kita perhatikan berikutnya, semua jemaat yang sudah memberikan persembahan syukur, persembahan umum, diakonia, dan persembahan perpuluhan maupun juga pembangunan, ya Tuhan memberkati saudara berlipat kali ganda. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan berdoa ya. Berdoa untuk yang berulang tahun. Saya tampilkan yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Bapak Tonci Taneo, maju ke depan. Maju ke depan, dari kakak maju ke depan. Siapa lagi? Jimri enggak. Sudah lewat. Yang masih ada di sini. Ya, tadi pagi kita sudah doakan, tapi masih ada yang belum ini ya. Yang puji Tuhan. Mari saya undang Bapak berdiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Setelah nanti kita doakan yang berulang tahun, nah kita berdoa untuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan berkat kemurahan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini ya Tuhan. Tuhan kami bersyukur Tuhan buat anak-anak Tuhan, buat jemaat Tuhan yang sedang berulang tahun di bulan Oktober ini. Tuhan kami percaya Tuhan Ebenezer, Engkau sudah menolong mereka, memberkati mereka hingga sampai umur mereka di bulan Oktober ini ya Tuhan, pertambahan umur mereka. Dan kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau akan meneruskan karya-Mu, pertolongan-Mu bagi kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan buat Bapak Tonci Taneo, Tuhan Yesus berkati kehidupannya, berkati juga anak-anaknya, istrinya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, bahkan keluarganya Tuhan. Tuhan memberkati senantiasa. Tuhan tolong apa yang menjadi rencana Tuhan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu bagi Bapak Tonci Taneo. Terima kasih ya Tuhan, berikan kesehatan umur panjang bagi Bapak Tonci Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat Saudari Tata yang bulan Oktober ini Tuhan tanggal 31 akan berulang tahun. Tuhan berkati anakmu ini Tuhan, masa mudanya Tuhan, Tuhan pakai cara luar biasa menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan dalam menjalankan studinya ya Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa, Tuhan limpahkan Tuhan masa depan terbaik bagi kehidupannya Tuhan. Berikan umur panjang dan juga kesehatan selalu bagi dia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak bisa satu persatu Tuhan, anak-anakmu yang berulang tahun di bulan Oktober ini, Tuhan berkati mereka semuanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, untuk selama pandemi COVID-19 ini Tuhan, di masa-masa sulit ini Tuhan, Tuhan tolong jaga lindungi seluruh jemaat-Mu Tuhan, supaya terhindar dari COVID-19 ini Tuhan. Biar Tuhan kami boleh menyadari betapa pentingnya Tuhan protokol kesehatan untuk kami laksanakan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu ya Tuhan, jemaat-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi di dalam COVID-19 ini ya Tuhan, Tuhan tolong berkati mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Tuhan cukupkan senantiasa apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan kami berdoa juga Tuhan buat jemaat Tuhan yang masih khawatir dan masih takut Tuhan untuk beribadah di gereja. Tuhan juga menolong memberkati mereka. Bapak jemaat Tuhan yang sudah berani hadir memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah bait-Mu ini Tuhan. Tuhan limpahkan berkat-Mu senantiasa bagi kami semua. Berkati pekerjaan jemaat-Mu, berkati keluarga Tuhan, semua jemaat-Mu ya Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati senantiasa pekerjaan usaha yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin kami ya Tuhan Yesus, berkati senantiasa. Kami berdoa Tuhan buat keadaan bangsa Indonesia ini Tuhan.
Akhir-akhir ini Tuhan banyak demo Tuhan. Tuhan Yesus tolong Tuhan, jamah, pulihkan bangsa dan negeri kami ini Tuhan. Biarlah suasana semakin hari semakin kondusif adanya. Oleh karena itu ya Tuhan, pakailah para pemimpin kami Tuhan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Berkati juga Tuhan para tim medis, dokter, perawat, dan juga relawan yang berjuang di garda terdepan, dan juga bidan-bidan yang mereka berjuang di garda terdepan, yang secara langsung menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan lindungi, jagai mereka. Bahkan juga Tuhan mereka yang terinfeksi COVID-19, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka senantiasa. Kami berdoa Tuhan untuk pilkada serentak di bulan Desember ini Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Biarlah Tuhan pilkada serentak bulan Desember berjalan seturut kehendak dan rencana Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk lingkungan kami Kota Damai. Tuhan berikan damai sejahtera selalu bagi lingkungan kami ini, sehingga warga di tengah-tengah Kota Damai ini menjunjung tinggi toleransi yang baik, sehingga Kota Damai ini Tuhan penuh damai yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati pelayanan-pelayanan kami Tuhan ke depan ini di gereja lokal di tempat ini ya Tuhan. Baik rencana kami Tuhan, target kami, planning kami ke depan ini, bahkan tahun 2021 ini Tuhan. Tuhan tolong senantiasa berkati hamba-hamba Tuhan, pengurus dan juga aktivis, dan juga pelayan-pelayan yang terlibat. Tuhan berkati kami semua. Tuhan tolong kami semuanya, sehingga kami Tuhan boleh menjalankan visi-misinya Tuhan, dan juga Tuhan kami boleh menjalankan tugas pelayanan seturut kehendak dan rencana Tuhan dengan hati yang tulus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah gereja di tempat ini Tuhan semakin bertumbuh, banyak jiwa dimenangkan, dan jemaat semakin bertumbuh rohani dan iman semakin kuat. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan, doa syafaat kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau senantiasa mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita serahkan kepada Tuhan. Kita akan memberikan pesan
untuk seluruhnya. Sebelum kita pulang, marilah kita menghadap kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan, di mana Tuhan berfirman kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan bersaat teduh. Saya ucapkan kepada kita selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.